Luffy dan teman-temannya berhasil sampai di pulau misterius yaitu Zou. Di sana mereka bertemu para penduduk Zou yaitu suku Ming dan bertemu kembali dengan kelompok Nami. Akan tetapi Sanji dipaksa untuk menikahi putri dari Yonko Big Mom. Dan tiba-tiba saja Sanji pun pergi meninggalkan teman-temannya. Ditambah lagi, mereka mengetahui bahwa kampung halaman Kinemon dan yang lainnya saat ini telah dikuasai oleh Yonko Kaido. Untuk menjatuhkan kekuasaan Kaido, Luffy dan yang lainnya beraliansi dengan kerajaan Wano dan juga suku Ming. Setelah berpisah sementara waktu dari kelompok Zoro yang bersiap menuju tempat Kaido, Luffy pergi menuju wilayah kekuasaan Big Mom yaitu Pulau Whole Cake untuk menjemput Sanji. Nanto guys, di tengah lautan menuju Whole Cake, seisi kapal kembali kelaparan dan terombang ambing badai. Tapi Luffy tak akan menyerah hanya karena lapar dan pasti menjemput Sanji kembali. Sementara itu Sanji yang menaiki kapal Big Mom bersama Tamago sudah memasuki wilayah Big Mom. Sepanjang perairan turun permen kapas seperti salju serta suara denden mushi yang menandakan mereka telah memasuki wilayah Big Mom. Sanji juga melihat Tarte yang merupakan benteng tempat pasukan Big Mom berjaga. Jika saja mereka memasuki wilayah ini bukan dengan kapal Big Mom, Tarte akan menghujani kapal tersebut dengan serangannya. Tamago juga sedikit memancing Sanji untuk segera memberikan keputusan pernikahannya, karena mau tak mau itu adalah kesepakatan Germa dan Big Mom. Namun Sanji emosi karena ia telah lama memutus hubungan dengan keluarganya. Intinya kedatangan Sanji ke Whole Cake hanya untuk bicara saja. Tamago juga berjanji, walaupun Sanji anggota Mugiwara, tapi Big Mom akan menyambutnya dengan hangat. Alasannya karena Big Mom menyukai Sanji yang pernah bekerja sebagai koki di East Blue. Dan dengan kemampuan memasak itu, pasti Sanji akan diperlakukan dengan sangat baik. Walaupun Sanji kekeh jika tangannya hanya digunakan memasak untuk teman-temannya saja. Bahkan karena itu, Sanji harus berlatih di neraka Kamabaka. Dan pasti, teman-temannya sekarang sedang merindukan masakannya. Lagi pula, Tamago dan lainnya benar-benar tak peduli saat salah satu temannya terbunuh. Makanya ia ugah masak buat mereka. Ya, semasnya. Tapi Tamago mengelak bahwa Pekoms lalai dengan tugasnya dan memang harus diberi penegasan seperti itu. Tak lama, bawahan beige bernama Vito datang dengan membawa foto puding. Vito berharap Sanji akan terbiasa dengan penampilan puding sebagai calon istrinya. Awalnya Sanji menolak. Tapi saat sekali melihat foto puding, hatinya langsung jatuh seperti biasanya. Putri ke-35 Charlotte Puding yang sangat cantik membuat Sanji tak berhenti berdegup. Sanji yang sedari tadi di luar kapal memutuskan untuk masuk ke ruangannya. Sanji yang dikawal Vito mendapat banyak pertanyaan darinya, tapi Sanji malas menjawabnya. Vito banyak bercerita tentang Wedge, alias World Economic Journal atau Jurnal Ekonomi Dunia. Jurnal itu terdapat sebuah komik strip tentang sebuah robot raksasa yang diidam-idamkan ke satria lautan bernama Sora. Sora merupakan protagonis atau karakter baik di komik tersebut dengan melawan Germa Double Six sebagai tokoh antagonisnya. Komik itu memiliki banyak sekali penggemar di seluruh dunia. Komik itu dibuat dari kisah nyata angkatan laut dan bisa dibilang merupakan bentuk cuci otak untuk anak-anak, agar anak-anak lebih mengetahui kalau angkatan laut itu selalu benar dan kuat. Namun yang disukai Vito di sana adalah Germa Double Six-nya, karena Germa melawan Sora dengan berbagai macam cara. Mendengar semua cerita itu membuat Sanji tambah malas menanggapinya. Vito terus saja nyerocos karena ngefans banget sama Germa, dan Sanji adalah salah satu dari mereka. Sampai Sanji memasuki sebuah pintu yang ada mukanya. Sampai di kamar Sanji, bahkan Vito masih nyerocos. Dan saat masuk, Vito malah mengejek Caesar yang rewel ingin keluar. Caesar ingin keluar bebas seperti Sanji karena ia ilmuwan terkenal. Tapi Caesar bukanlah siapa-siapa dibanding Pangeran Germa yaitu Sanji. Apalagi Sanji adalah perantara terjalinnya kerjasama antara Big Mom dan Germa. Sanji yang terus saja menolak pernikahan pada Vito tak sengaja terdengar oleh pembunuh bayaran Gotti dari bajak laut Fire Tank alias krunya si BG. Akibatnya Gotti menodongkan senjatanya pada Sanji karena telah menyakiti Vito. Gotti yang terlihat bego tampaknya tak terima jika Vito disakiti dengan kata-kata sekalipun.
Di puncak amarah Goti yang tak bisa lagi dibendung Vito, seseorang datang dengan lantang memanggil Goti. Wanita yang dipanggil nyonya itu menarik Goti. Ia memarahi Goti dan mengatakan jika Goti memperlakukan Sanji dengan buruk, maka hal itu bisa membuat suaminya dalam bahaya karena dianggap menyakiti keluarga Vinsmoke. Sanji yang melihat wanita itu terasa familiar karena wanita itu mirip dengan Lola. Namun belum sempat Sanji bertanya lebih jauh, wanita itu sudah keluar sambil menyeret Goti. Tak lama juga Vito ikut meninggalkan Sanji di kamarnya. Sanji yang ditinggalkan bersama Caesar merasa muak karena Caesar terus mengeluh dan merasa nasib Sanji jauh lebih beruntung. Beberapa hari kemudian, tim Luffy dan lainnya masih teler karena kelaparan dan kepanasan. Di cuaca panas itu, para lelaki di kapal berusaha mancing karena memang tak ada bahan makanan sama sekali. Karena beberapa hari lalu mereka kehabisan makanan di saat badai, jadi mereka sekarang harus mendapatkan makanan selagi cuaca cerah. Tapi laut di sekitar mereka pun mendidih karena saking panasnya. Hingga tak lama umpan Luffy termakan oleh ikan yang sangat besar. Luffy yang sudah teler banget mencoba menguatkan diri menarik pancingnya. Dan akhirnya Luffy berhasil mengangkat ikan itu ke atas yang membuat teman-temannya melihat titik kehidupan. Di sisi lain lautan ada sebuah kapal yang hampir sampai di suatu tempat. Dua orang di dalam kapal itu terlihat antusias karena akan menyambut seseorang. Luffy yang awalnya bisa mengangkat ikan yang ditangkapnya malah terbalik sehingga ikan itu hampir menyeret tubuh Luffy. Untungnya Brook, Pedro, dan Chopper langsung menarik tubuh Luffy ke belakang. Mereka tak akan melepaskan ikan itu karena memang hanya satu-satunya makanan yang akan mereka makan. Tapi setelah ikan itu berada di kapal, Nami dan Chopper merasa aneh karena warna ikan itu sedikit aneh. Brook juga khawatir jika ikan itu tak bisa dimakan. Luffy yang menolak kenyataan malah mengelak karena menurutnya semua ikan pasti bisa dimakan. Sementara Chopper mencoba mencari buku ensiklopedia ikan milik Sanji untuk memastikan jika ikan itu aman. Chopper agak kesusahan karena loker Sanji isinya kebanyakan buku mesum semua. Tapi tak lama setelah Chopper menemukannya, ternyata ikan itu memiliki kulit beracun. Dan saat ia kembali ke teman-temannya, si Luffy malah udah gendut makanin kulit ikannya. Chopper sangat khawatir dengan kondisi Luffy karena sudah sempat makan kulit ikan itu. Walau kulitnya beracun, tapi daging ikan itu masih bisa dimakan. Nami juga akan mengolahnya agar bisa dimakan bersama. Chopper juga terus memastikan Luffy aman, walaupun si Luffy berkali-kali bilang kalau ia baik-baik saja. Dengan resep dari Sanji, Nami membuat makanan dengan sangat enak. Bahkan Pedro, Brook, Pekoms, dan Carrot sampai terharu karena akhirnya memakan makanan yang layak dan enak. Sementara itu Chopper malah lagi ngurusin Luffy yang akhirnya tepar karena racun mulai bereaksi. Sambil makan, Chopper mengatakan jika mereka tak memiliki anti racun yang cukup untuk Luffy. Namun, Nami merasa akan cukup sulit untuk menemukan pulau dalam perjalanan mereka sekarang. Lagian jika racun itu sangat mematikan, tak mungkin Luffy masih hidup sampai sekarang. Jadi kemungkinan Luffy memiliki antibodi yang kuat, dan mungkin itu yang membuat Luffy bisa bertahan. Sedangkan Brook dan lainnya malah nontonin Luffy sekarat sambil makan makanan enak. Akhirnya Pekoms angkat bicara jika saat ini mereka tak bisa mencari obat-obatan apapun. Mereka sebentar lagi akan memasuki wilayah Big Mom. Dan memang ada beberapa pulau saat menuju Whole Cake nantinya. Sanji juga pasti telah melewati pulau tersebut. Jadi karena Pekoms akan turun di pulau pertama, mungkin Nami bisa mencari obat-obatan di pulau tersebut sebelum lanjut ke Whole Cake. Saat itu, mereka sudah memasuki daerah Big Mom dengan tanda turun salju permen kapas.
Di bawah laut juga banyak siput yang mengirim sinyal pada dinding musinya yang menandakan kalau mereka sudah masuk wilayah Big Mom. Tak lama, Pedro melihat sebuah kapal mendekat ke arah mereka. Pekoms juga mengira kemungkinan kalau kapal itu adalah kapal penjaga wilayah yang disebut Tarte. Akhirnya, Pekoms meminta yang lain untuk bersembunyi, tapi Chopper malah khawatir dengan Luffy yang makin pucat. Selain itu, nantinya Pekoms akan mengusahakan untuk meminta anti racun pada kapal yang akan datang. Namun kapal yang datang itu bukanlah Tarte. Kapal itu berbentuk siput dan membawa sebuah kastil. Dari sana muncul seseorang dengan alis keritingnya seperti Sanji. Kapal itu adalah kapal milik Germa Double Six, organisasi yang dipimpin oleh ayah Sanji. Germa Double Six. Kapal Germa hampir menabrak Sanigo, tapi untungnya masih sempat untuk menghindarinya. Dari kapal Germa terdengar suara yang heran. Mengapa kru Mugiwara berada di perairan wilayah Big Mom? Saat melihat alis keriting sama seperti Sanji, Chopper langsung memanggil Sanji. Bahkan Brook, Carrot, dan juga Nami mengira orang itu adalah Sanji. Sanji! Lo guru bayu! Ya, Pedro juga sedikit lega karena mereka bertemu dengan Sanji secepat itu. Tapi ternyata mereka salah orang karena si alis keriting itu rambutnya warnanya hijau. Karena terlalu mirip dengan Sanji, makanya mereka salah kira. Sanji! Padahal, ia adalah Vinsmoke Yonji, si hijau lumut dari Germa Double Six. Yonji melihat Nami dari kejauhan. Dari kelakuan Yonji saat melihat Nami, ia benar-benar sangat mirip dengan Sanji. Bawahan Yonji melaporkan bahwa di kapal itu tak ada Sanji. Jadi, mereka memutuskan akan segera kembali saja. Tapi si Chopper mencoba meminta obat anti racunnya pada Yonji karena kondisi Luffy sudah di tahap sekarat banget dan mencapai tingkat keracunan parah. Namun Yonji menolak hal tersebut karena dia tak suka menolong orang. Malahan Yonji menantang Chopper untuk mencuri obat-obatan dari Yonji, seperti kebanyakan bajak laut yaitu merampok. Nami sangat kesal mendengar hal tersebut. Walaupun sama-sama menggilai wanita seperti Sanji, ternyata Yonji tak baik seperti Sanji. Pedro saja bersiap jika memang harus melakukan perampokan. Dan tak lama Yonji dihempaskan ke laut oleh Reiju, yaitu kakak dari mereka berdua. Reiju terbang menuju Sanigo. Sementara di Sanigo, orang-orang sedang menyaksikan Luffy sekarat. Kedatangan Reiju tentu membuat semua orang di Sanigo menjadi lebih siaga. Tapi dari cara Reiju meminta maaf, kelihatan jika dia jauh lebih baik dari Yonji. Gomennasai ne. Ututu. Melihat Vinsmoke Reiju si Poison Pink dari Germa Double Six, Chopper sangat terkejut karena ternyata alisnya juga keriting. Tak lama, Yonji yang terlempar ke laut datang dan marah pada Reiju. Reiju, otamari. Yonji melayang, tapi teknik yang digunakan itu tak sama dengan Sanji ataupun anggota CP9. Kata Pekoms, itu semua adalah teknologi. Karena Germa Double Six adalah kelompok petarung yang membekali diri dengan kemampuan teknologi. Bisa dibilang mereka adalah para petarung dengan teknologi canggih. Karena itu, Big Mom mengincar kekuatan Germa Double Six. Chopper sangat takjub dengan kekuatan teknologi seperti itu. Sementara Brook kembali memastikan apakah Germa Double Six dipimpin oleh keluarga Vinsmoke yang merupakan bangsawan. Brook ingat jika Vinsmoke adalah keluarga yang menaklukkan North Blue dengan kekejaman mereka. Walau bangsawan, tapi kelakuan mereka sangat kejam. Bahkan zaman dulu nama Vinsmoke diartikan sebagai iblis. Dan semua itu divalidasi oleh Reiju yang memang mereka adalah bangsawan. Walaupun Germa kerajaan tanpa wilayah kekuasaan, tapi mereka berhak berpartisipasi dalam rivalry. Yoroshibu Lihat Luffy yang sekarat karena keracunan, Reiju langsung tahu jika Luffy memakan ikan dari lautan mendidih sebelumnya. Racun yang berada di dalam ikan itu bahkan bisa membunuh raksasa dalam sekejap. Tapi Luffy sangat beruntung karena racun tersebut adalah makanan kesukaan Reiju. Di saat orang-orang sekitar kebingungan akan maksudnya, tapi Reiju langsung menyeruput bibir Luffy dan menghisap racun tersebut. Semua orang sontak terkejut melihat Luffy dicium olehnya, tapi Chopper malah khawatir dengan tubuh Reiju yang malah menyerap racun Luffy. Ruam racun di tubuh Luffy berpindah ke tubuh Reiju dan membuat Luffy kembali sehat.
Reiju juga sehat walafiat karena ia adalah poison pink yang tentu saja racunnya adalah makanannya. Sementara itu Luffy yang sadar malah tak ingat apapun, hanya merasa ketiduran saat makan kulit ikan sebelumnya. Padahal semua orang sudah sangat khawatir jika Luffy sampai mati. Sanji! Saat melihat alis Reiju, Luffy juga mengira itu Sanji, padahal dari gender saja sudah kelihatan. Reiju menjelaskan jika Sanji adalah bagian dari keluarga Vinsmoke, dan saat kecil Sanji terpisah dari ayahnya. Selama ini ayahnya selalu mencari Sanji, hingga 2 tahun lalu ada poster buronan Sanji muncul. Dan sejak saat itu, ayah Sanji meminta angkatan laut menangkapnya. Tapi ternyata malah salah orang dan orang yang mereka tangkap adalah si Duval. Orang itu adalah pengendara ikan terbang di Sabaudi yang membuat Sanji juga marah akan hal tersebut. Dan belakangan ini angkatan laut memberitahu kalau mereka berhasil mendapatkan foto asli dari Sanji saat kekacauan. Oleh karena itu, ayah Sanji menaikkan harga buronan Sanji dan mengubah perintah dari dead or alive menjadi only alive. Luffy juga bertanya serius pada Reiju di mana Sanji sekarang. Tapi Reiju juga kagak tahu. Reiju mengira Sanji berada di kapal ini. Tapi jika tidak ada, berarti Sanji telah bersama Big Mom atau ayahnya. Intinya, asalkan Sanji mengikuti pesta teh Big Mom, tak akan menjadi masalah. Reiju juga berterima kasih pada Luffy dan lainnya karena telah menjaga Sanji selama ini. Luffy juga berterima kasih pada Reiju karena menyelamatkan dirinya. Tapi Luffy meminta Reiju untuk mengembalikan Sanji, apalagi Sanji adalah temannya. Luffy juga mengatakan bahwa ia pasti akan merebut Sanji kembali. Mendengar itu, Yonji menyesal karena Reiju telah menyelamatkan musuh. Yonji juga notice jika ada Pekoms yang merupakan anak buah Big Mom. Yonji merasa curiga mengapa Pekoms ada bersama kru Mugiwara. Pekoms membalasnya bahwa ia tak memiliki kewajiban menjawab kecurigaan Yonji. Apalagi keluarga Big Mom belum sah beraliansi dengan Jerma karena pernikahannya belum dimulai. Kata Potonis kedua, untuk itu Reiju dan Yonji juga sepakat mereka akan kembali dan berpura-pura tak melihat apapun di jalan karena mungkin saja bisa mendatangkan masalah di pernikahan Sanji. Mereka pun sama-sama melupakan pertemuan tersebut dan saling meninggalkan. Ternyata pertemuan tersebut disaksikan dari bawah laut oleh Aladdin dari wakil Kapten Bajak Laut Matahari. Tampaknya ia juga sedang berkomunikasi dengan Jinbei. Setelah tahu kru Mugiwara dan Jermata memulai pertempuran, Aladdin meminta arahan selanjutnya dari Jinbei. Nasasu kembali pada Luffy yang sedang diperiksa Chopper. Setelah semua racun itu Luffy hilang, kini ia merasa lapar lagi. Tapi Nami takut jika Luffy harus memancing lagi seperti sebelumnya. Namun kata Pekoms, mereka akan segera sampai di sebuah pulau. Jadi tak usah khawatir tentang makanan. Pekoms mengatakan jika ada 34 pulau yang mengitari pulau utama Whole Cake. Dan juga ada 34 menteri yang memimpin di setiap satu pulau. Seluruh wilayah laut yang luas itu dinamai Totoland. Setelah sampai wilayah itu, Pekoms meminta semuanya untuk bersembunyi. Tapi baru saja hendak bersembunyi, sebuah kapal pengintai Tarte berada di depan mereka. Untungnya Luffy dan lainnya masih sempat untuk bersembunyi. Hingga akhirnya Pekoms menepi bersama kapal pengintai Tarte. Di sana Pekoms berdalih jika kapal Mugiwara itu ia rebut dari kelompok topi jerami itu. Dan ia akan menjadikannya sebuah hadiah untuk Big Mom nantinya. Hadiah itu akan diberikan Pekoms sebagai hadiah kejutan. Jadi Pekoms meminta pada pengintai untuk tutup mulut. Sementara itu, Nami, Brook, Pedro, dan juga Carrot malah menguping pembicaraan Pekoms. Dan mereka malah lengah dengan Luffy dan Chopper yang telah tiada. Tak mau, ada apa? Mati. Yang ternyata Luffy dan Chopper telah sampai di kota serba coklat. Di kota serba coklat itu, Luffy dan Chopper sangat bahagia karena benar-benar seperti kota impian. Penduduk di sana juga sangat beragam, dari manusia, suku Ming, suku kaki panjang, dan lain-lain. Chopper bahkan sampai bingung harus makan yang mana dulu. Di sana, mereka juga nyeruput air mancur coklat. Selain itu, mereka juga menemukan pemandian umum coklat. Pakaian yang penduduknya pakai juga bisa dimakan. Bukan hanya itu saja, tapi gitar, jam, bahkan petasan pun dibuat dari coklat. Tapi sepertinya Chopper mencium sesuatu yang lebih lezat dari itu semua. Makanya mereka berdua langsung ke sana.
Pekoms juga kembali ke Sunny dan memberitahu tujuan mereka di sini hanyalah membawa bekal makanan, lalu pergi setelahnya. Makanya Nami dan lainnya mengganti baju mereka. Mereka juga butuh setidaknya 1 hari untuk sampai ke Whole Cake tempat Sanji berada. Geralt benar-benar tak sabar ingin ke pulau itu. Bahkan saat ia meminjam teropong Pedro, ia melihat banyak ras yang hidup damai di pulau tersebut. Combs juga memvalidasinya. Memang begitulah impian Big Mom. Manusia, Ming, manusia ikan, suku lengan panjang, kaki panjang, kurcaci, dan lain-lain. Sebuah negeri di mana semua ras ada di dunia bisa tinggal bersama tanpa adanya diskriminasi. Dan begitulah area Totoland. Pulau yang mereka akan kunjungi ini dikelola oleh Menteri Coklat dengan nama Pulau Kakao yang isinya dipenuhi coklat. Bahkan katanya di kota ini, mereka boleh memakan coklat sepuasnya. Namun ada larangannya juga, yaitu jangan sampai memakan genteng karena nanti tak akan bisa melindungi pemiliknya dari hujan ataupun salju. Lalu kaca jendela dan tiang karena itu semua di bawah perlindungan Menteri Biskuit. Semua benda selain di kota ini milik pribadi ataupun umum. Pokoknya mereka harus kembali setelah mendapatkan pasokan makanan. Lalu tidur ke arah Funeni. Sedangkan Pekoms akan tinggal di kapal karena wajahnya mudah dikenali. Tapi saat ia memanggil Luffy dan Chopper, Pekoms dibuat panik karena 2 bocah itu udah masuk duluan ke sana. Tak lama, suara bising di kota pun terdengar. Di mana ada keributan dari seseorang yang memakan sebuah kafe. Makanya para warga langsung tertuju pada pelakunya. Siapa lagi kalau bukan Luffy dan Chopper. Pengurus kafe itu juga marah-marah ke mereka. Jika mereka makan hanya sebatas dindingnya saja, mereka masih bisa perbaiki. Tapi konyolnya, Luffy dan Chopper makan semua kafenya. Saat Nami dan lainnya buru-buru ke Luffy, mereka melihat seorang wanita menaiki karpet terbang. Wanita yang menaiki karpet itu ternyata pemilik kafenya. Pengurus kafe juga mengabarinya bahwa kafe mereka sudah hancur. Pemilik kafe karamel tersebut bernama Charlotte Pudding bersama 2 petnya yaitu Nitro dan juga Rabian. Bukannya marah karena kafenya dimakan, Pudding malah menyarankan 2 anak itu untuk segera menghabiskan kafenya saja. Luffy dan Chopper merasa kagak kenal sama pemilik kafe itu. Tapi yang jelas, Pudding dan si pengurus kafenya juga menganggap kalau mereka berdua adalah tim pembongkaran. Karena kafe yang dibangun dengan coklat itu sudah mendekati masa kadaluarsa. Jadinya si pengawas dan para penunduk mewajari aksi mukbang mereka. Ainoka, omedetou gozaimasu. Nami dan lainnya yang menyaksikan itu dari jauh jadi bertanya-tanya siapa pemilik kafe itu karena seakan menyelamatkan Luffy dan Chopper. Sedangkan ada salah satu suku Ming yang menyapa Pedro sebagai kaptennya. Di sana Pedro langsung menutup mulut orang itu dan memberitahunya kalau ia sedang ada urusan di sini. Untungnya orang itu nurut dan pura-pura tak tahu. Nami pun jadi penasaran kenapa Pedro mengenal orang di pulau ini, tapi katanya nanti ia akan menjelaskannya. Singkatnya Luffy, Nami dan lainnya dibawa ke dalam kafe Puding. Di sana si Luffy dan Chopper beneran asik mukbang. Mereka juga berterima kasih pada Puding karena telah menyelamatkannya. Tapi Puding malah merasa malu karena Luffy dan lainnya yang memakan coklat buatannya itu merasa enak. Nami pun mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari sini, tapi Puding malah ngajak mereka ngeteh dulu beberapa saat. Luffy juga malah belak-belakan mengenalkan dirinya yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Awalnya Nami menutup mulutnya itu, tapi Puding sudah keburu mendengarnya. Makanya ia cukup terkejut. Kita beralih ke sebuah pulau penghasil telur. Para warga di pulau itu berlarian karena takut. Katanya Yonko Big Mom akan mengadakan pesta teh. Pokoknya mereka sudah berfirasat kalau penduduk di pulau mereka akan ada banyak korban yang berjatuhan. Para pasukan juga bersiaga dan anak-anak Big Mom mulai bergerak. Beberapa orang juga mengeluh karena keganasan Big Mom melakukan hal ini hanya untuk acara bodoh seperti pesta teh. Sekarang kita ke Pulau Whole Cake. Di sana Big Mom sedang asik bernyanyi dengan liriknya yang agak sus. Pokoknya kesimpulan dari liriknya ini adalah soal acara pernikahan itu. Pesta teh itu akan dimulai 3 hari lagi. Sanji juga sudah ada di sana.
Untuk menggelar pesta itu, Big Mom segera membunuh orang-orang dan merampok mereka. Di beberapa pulau dari anak-anak Big Mom yang telah dikerahkan juga meneruskan irama lagunya, bahwa mereka telah mendapatkan keperluan pesta besar itu dengan cara membantai orang-orang di pulau lain, termasuk telur, tepung, ataupun buah. Big Mom menyebutnya bahwa pesta ini adalah pesta teh dari neraka. Tak peduli mana selai stroberi dengan darah seseorang, yang jelas ia tak sabar. Dan di ujung baitnya, tampaknya Big Mom telah mengetahui kalau Luffy si topi jerami sedang berada di area kekuasaannya, yaitu Totoland. Sekarang kita kembali ke Pulau Coklat Kakao. Puding benar-benar terkejut bahwa orang yang ada di rumahnya ini adalah Luffy. Yang artinya mereka-mereka ini temannya si Sanji. Sanji, Luffy makin heran kenapa Puding bisa tahu soal Sanji. Tapi saat Nami, Chopper, dan Brook berusaha mengingatnya, mereka malah lebih kaget karena baru sadar kalau mereka bertamu di kediaman calon istrinya si Sanji, yaitu Puding sendiri. Puding. Setelah semuanya terhubung dan saling mengetahui, Luffy kagetnya paling belakangan. Tapi dari semua percakapan mereka, Puding malah bingung kenapa Luffy dan lainnya bisa masuk ke Totoland. Padahal pemeriksaan Tarte sangat ketat, bahkan kalau ketahuan bisa dibunuh karena mereka bukan aliansi bajak laut Big Mom. Puding sendiri mengakui kalau ibunya adalah orang yang menakutkan, tapi ia baru sadar kalau Luffy juga seorang bajak laut dan pasti menakutkan juga. Buruknya lagi, si Pedro malah siap mengancam Puding. Untungnya Luffy memintanya untuk santai saja, karena tujuannya ke sana hanya untuk menjemput Sanji. Puding juga tahu kalau Sanji sebenarnya tak setuju dengan pernikahan ini, tapi Big Mom memang keras kepala dan tak ada pilihan lain. Demi memperkuat armada bajak lautnya, Big Mom bahkan tega menikahkan anak-anaknya. Yang intinya, sebagai anak Big Mom, mereka tak bisa menikah dengan orang yang mereka cintai. Mereka hanya punya dua pilihan, menyerah atau lari. Salah satu kakak Puding bahkan sampai pergi berlayar demi mencari cintanya. Brook juga minta kejelasan soal Puding sebagai anak perempuan ke-35 Big Mom. Tentunya Puding mengiyakan hal itu. Katanya Big Mom memiliki 39 anak perempuan dan 46 anak laki-laki, dan mereka 85 bersaudara. Ayah mereka berbeda-beda karena Big Mom memiliki 43 suami. Jadi jumlah anggota keluarga mereka ada 129. Bukan hanya itu saja, kakak-kakak dari Puding juga ada yang sudah memiliki anak. Jadi kalau mereka juga dihitung, maka akan lebih banyak lagi. Kelompok bajak laut Big Mom terdiri dari anggota-anggota yang terikat dengan hubungan darah. Sangi Big Mom. Puding juga sudah bertemu dengan Sanji. Katanya Sanji adalah orang yang sangat baik dan jantan. Meskipun kakinya keling, tapi katanya Sanji sangat tangguh dan bisa diandalkan. Dalam pembicaraan mereka, Pedro menyarankan Luffy untuk mengikat Puding saja, karena nantinya Puding bisa membeberkan posisi mereka pada musuh. Jika ada yang mengetahui kalau mereka berlabuh di pintu utama ini, mereka kemungkinan tak akan bisa sampai di tempat Sanji berada. Dalam sesi perdebatan dengan Pedro, Puding menyela dan mengungkapkan kalau ia tak akan memberitahu Big Mom tentang keberadaan mereka. Walau sebagai anak dan sangat takut kepada ibunya, tapi ia sudah memutuskan sesuatu. Kalau Luffy dan lainnya datang untuk membawa Sanji, maka ia akan turut membantunya. Karena bagi Puding, keputusan ibunya dan dirinya seharusnya berbeda. Ia juga seharusnya punya hak untuk memutuskan sesuatu. Puding akhirnya membuatkan sebuah peta, sambil menceritakan kalau semua warga Totoland turut bahagia atas kabar pernikahan dirinya. Begitu juga dengan keluarga Vinsmoke. Tapi karena tak seorang pun bisa membantah perintah Big Mom, jadi siapapun tak bisa menikah sesuai hatinya. Walau begitu, sejak kecil, Puding tetap penasaran siapa yang akan menikah dengannya. Dengan begitu, Sanji datang sebagai calonnya. Walau pada akhirnya, Sanji mengatakan kalau ia sebenarnya ingin menikahi Puding, tapi ia tak bisa melakukannya, karena Sanji ingin kembali pada teman-temannya. Makanya dari itu, walau semua ini kehendak Big Mom, tapi baginya akan sangat sulit untuk hidup bersama dengan seseorang yang tak ingin menikahinya. Dan terlebih lagi, Luffy dan lainnya sangat peduli pada Sanji, jadi Puding tak bisa merebutnya dari mereka sebagai teman-teman Sanji. Setelah peta itu selesai, ia memberikannya pada Nami. Rute yang ia buat hanya diketahui oleh saudara-saudaranya saja. Dan rute ini adalah satu-satunya rute yang tak akan diketahui oleh Big Mom. Dengan rute itu, mereka pasti akan sampai ke Whole Cake. Tapi pastinya Big Mom tak akan melepaskan Sanji. Puding pun menyarankan mereka untuk bertemu lagi dengannya di pantai barat Whole Cake besok.
Puding berjanji akan membawa Sanji dan bekerja sama dengan mereka. Mendengarnya, Nami memastikan niat Puding. Karena kalau Big Mom tahu, pasti Puding akan dihukum. Tapi Puding menenangkan mereka karena ialah anaknya. Walaupun sangat disayangkan tak akan menikah dengan Sanji, tapi ia yakin calon suami selanjutnya akan lebih baik dari Sanji. Tak lama, para penjaga datang untuk menjemput Puding. Akhirnya, Puding segera memberikan jalan kabur untuk Luffy dan lainnya. Di sisi lain, Sanji berjalan ke suatu tempat. Di sana juga ada bendera Germa Double Six. Kita beralih ke Pulau Brokoli. Di sana tampaknya sedang ada peperangan. Di luar peperangan itu, ada pasukan Germa Double Six dengan 2 atasannya. Mereka mendatangi para petinggi dari salah satu yang berperang. Balik ke Luffy. Di sana mereka sudah menyiapkan banyak bekal untuk perjalanan mereka. Setelah sampai di sana, mereka mencari Pekoms yang sepertinya kagak ada. Chopper akhirnya memberitahu mereka kalau di kamar mandi ada sebuah pesan. Pesan itu memerintah Luffy dan lainnya segera kembali saja daripada melanjutkan tujuannya. Entah musuh sudah tahu kedatangan mereka atau alasan lain. Tapi pada intinya, jika mereka tak kembali, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Tentu saja ini akan jadi masalah serius. Tapi Luffy masih berniat melanjutkan tujuannya. Kita kembali lagi ke Pulau Brokoli. Di sana, pasukan Germa Double Six tampak membantai di peperangan itu. Setelah selesai membantai, salah satu pemimpin peperangan dari pihak lawan yang mempertahankan negeri mereka benar-benar marah. Ia menodongkan pistolnya ke arah atasan Germa Double Six itu sambil penuh kekesalan. Namun seorang bawahan Germa langsung mengorbankan dirinya untuk menahan peluru tersebut agar tak terkena atasannya. Atasan Germa tersebut mengatakan bahwa ia tak mau terlambat di pernikahan adiknya. Ia pun langsung menghabisi orang-orang tersebut. Ia juga tak habis pikir bagaimana bisa 2 negara lemah itu berperang selama 2 tahun. Setelah selesai, Germa pun mendapat bayaran karena memang mereka disewa oleh salah satu negara tersebut dan mengubah jalani peperangan yang berlarut-larut. Pihak yang menyewa Germa akhirnya menang secara mutlak dalam 4 jam saja, dan mereka akhirnya merasa bahagia. Sedangkan 2 atasan Germa tersebut berniat pergi dari pulau itu karena misi telah selesai dan menuju pernikahan adik mereka yaitu Sanji. Balik ke sana. Setelah pemandu mereka yaitu Pekoms menghilang, tim Luffy meninggalkan Pulau Kakao dan mengikuti petunjuk yang diberikan Puding untuk pergi ke Whole Cake Island. Tampaknya, Luffy juga khawatir dengan Pekoms. Tapi menurut Pedro, Pekoms bukanlah orang yang lemah. Brook juga agak khawatir karena mereka semakin dalam memasuki wilayah Big Mom. Tapi Nami menenangkannya dan percaya pada peta itu. Dalam perjalanan mereka, Chopper dan Carrot mencium bau-bau yang enak. Pedro yang memantau di atas juga mengatakan bahwa di sana ada pulau. Kata Nami merujuk pada peta Puding, kemungkinan pulau itu adalah Pulau Slay. Tapi karena tujuan mereka bukan ke sana, sehingga mereka harus berbelok ke arah lain. Setelah Nami menjelaskan arah-arahnya pada Brook, Brook mengambil alih kemudinya dari Luffy karena dia terlalu blow on buat nyupir. Makanya Luffy berniat masak aja daripada nyupir. Tapi Nami juga gak bisa ngebiarin Luffy masak begitu aja. Carrot juga menggantikan posisi Pedro dan ia malah merhatiin kalau air di sekitaran sana warnanya berbeda. Kata Pedro, air itu air anggur. Pasti di sana ada pulau yang mengalirkan jus. Mendengarnya, Nami semakin penasaran mengapa Pedro tampak mengetahui banyak hal soal Total Land ini. Pedro pun mengakui kalau ia pernah ke sini di masa lampau. Tapi belum saja bercerita, mereka diganggu oleh gelombang air yang tiba-tiba bergerak tak karuan. Dan sepertinya ada sesuatu yang bergerak di bawah laut itu. Saat makhluk itu menunjukkan dirinya, ia ternyata lipan laut raksasa. Makhluk itu adalah pemakan manusia, bahkan kapal sekalipun bisa ia makan. Maka dari itu, tugas para petarung pun sekarang ditunjukkan untuk melawan lipan itu. Yes.
Yo. Tapi hanya Luffy saja bisa meretakkan tempurung lipan raksasa itu. Setelah mereka merasa aman, malah ada lipan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Luffy mencoba menyerang seperti tadi. Tapi tampaknya sekarang kegemapan. Makanya dari itu, Luffy menggunakan gear second-nya. Lagi-lagi Luffy berhasil mengalahkan Lipan kali ini. Tapi kata Pedro, Lipan yang barusan mah bukan seberapa di area lautan ini. Sementara itu, di Whole Cake Island, Big Mom marah-marah sampai menghancurkan semua yang ada di sana. Alasan Big Mom marah karena ia ingin memakan makanan yang dinamai Crow Kombucha. Tamago dan para bawahan Big Mom lainnya semakin panik karena mereka tahu kalau penyakit kelaparan Big Mom mulai kambuh lagi. Kali ini Big Mom ingin memakan Crow Kombucha. Tim koki mereka juga, naasnya sedang sibuk. Big Mom juga menuju ke kota manis sembari menghancurkan semua yang ia lihat. Makanya yang bisa dilakukan mereka hanya mengirimkan perintah agar penduduk kota manis diungsikan sementara. Tamago dan lainnya juga kebingungan karena penyakit kelaparan Big Mom memang sangat merepotkan. Para koki juga belum selesai membuat makanannya, jadi mereka hanya bisa mengulur waktu sampai Big Mom mendapatkan apa yang ia ingin makan. Maka dari itu Big Mom terus menghancurkan apapun di sana. Big Mom yang kehilangan kesadarannya karena lapar terus mencari kue Crow Kombucha. Tapi setelah banyak menghancurkan kota manis dan memakannya tak membuat Big Mom puas. Sementara itu, Tamago dan beberapa orang lainnya sedang memantau Big Mom dari dalam kastil. Mereka terus menghubungi kepala koki, berharap kue itu segera selesai dibuat. Untuk menenangkan Big Mom, putra ke-16 keluarga Charlotte, yaitu Menteri Gelato bernama Moscato, turun ke ibu kota. Karena Moscato merupakan anak mama, penduduk percaya jika ia dapat menenangkan Big Mom. Tapi Tamago yang melaporkan kepada Moscato kalau kue itu butuh 30 menit untuk siap, Moscato sudah menduga jika waktu itu terlalu lama untuk mencegah mama menghancurkan kastil. Untuk itu, Moscato masih mencoba memberi pengertian pada mamanya agar menunggu 30 menit lagi. Bahkan pada anaknya sendiri, Big Mom berani memberi beberapa serangan. Tak hanya itu, Big Mom menggunakan kekuatan buah iblisnya, yaitu nyawa atau kue. Pada anaknya sendiri pun Big Mom berani berbuat hal itu. Di sanalah nyawa Moscato menguap keluar dari tubuhnya. Dengan hanya sedikit rasa takut pada Big Mom, sudah pasti nyawa Moscato akan diambil. Moscato berusaha memohon ampun, tapi sudah terlambat karena Big Mom telah mengambil 40 tahun umurnya itu. Tanpa ragu, Big Mom membunuh putranya sendiri. Saudara-saudara Moscato dan para penduduk yang menyaksikannya benar-benar terkejut. Setelah itu, Big Mom kembali berjalan menuju kastilnya sendiri dalam keadaan penuh amarah. Sementara dari kejauhan, Jinbei datang dengan cepat karena melihat kekacauan yang parah. Dari sungai Jus, Jinbei membawa Crow Kombucha dengan menangkap turis Cream Puff untuk menyelamatkan kota manis. Tanpa berlama-lama, Jinbei langsung menyumpal congor Big Mom pakai kue itu. Dan seketika mood Big Mom berubah jadi kegirangan. Para penduduk yang sudah terbiasa dengan penyakit kelaparan Big Mom itu pun ikut senang. Tamago memerintah untuk memanggil seluruh menteri dan memulihkan ibu kota secepatnya. Oh ya,
Setelah Big Mom sadar, Big Mom langsung melihat kesatria lautnya yang setia, yaitu Jinbei. Selain itu, Big Mom juga berterima kasih pada Jinbei karena telah membawakan oleh-oleh Poneglyph untuknya kemarin. Walaupun Big Mom tak bisa membacanya. Ini aku makubas. Selain sadar dengan keadaan yang kacau, Big Mom juga menanyakan ada hal apa Jinbei datang. Namun ketika Jinbei ingin mengutarakan hal penting pada Big Mom, senyuman di wajah Big Mom berubah jadi masam. Big Mom langsung berpikir buruk kalau Jinbei akan meninggalkan bajak lautnya. Di sisi lain, dengan bantuan peta dari puding, Luffy dan lainnya semakin dekat dengan tujuannya, yaitu Whole Cake. Namun Carrot menyadari keanehan pada laut di depannya. Ternyata terdapat laut dari jus semangka, jeruk, dan juga peach. Tak jauh dari sana terdapat arus campuran, yaitu persatuan dari 3 laut jus tersebut. Walau kelihatan enak, tapi katanya di sana terdapat predator berbahaya. Belum lama setelah Pedro memberitahu itu, Luffy sudah melihat semangka, jeruk, dan peach raksasa. Dan tanpa basa-basi, Luffy langsung membawa buah itu ke kapal yang ternyata itu adalah football fish raksasa. Ya? Akibatnya, Luffy dimakan oleh ikan tersebut. Namun itu bukanlah hal sulit bagi Luffy, karena ikan-ikan itu dengan mudah dikalahkan. Singkatnya, mereka malah memotong ikan itu layaknya buah potong amal-amal. Kemudian pada Jinbei yang mengikuti Big Mom di belakangnya. Jinbei teringat saat pertama kali bertemu dengan Luffy. Oleh karena itu, Jinbei sudah menduga jika dirinya berakhir seperti sekarang. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Luffy sebelumnya, dimulai dari Impel Down, Marineford, bahkan pulau di mana Luffy kehilangan jati dirinya. Apalagi Luffy telah menyelamatkan Fishman Island, dan sekarang kerajaan itu berada di bawah naungan topi jerami. Saat itulah Luffy mengajak Jinbei menjadi bagian dari krunya. Namun saat itu Jinbei masih memiliki tanggung jawab, makanya ia tak bisa bergabung begitu saja dengan Luffy. Tapi kini mungkin saatnya Jinbei memenuhi janjinya pada Luffy. Balik ke ibu kota, nasib Moscato yang mati itu banyak membuat saudara-saudaranya bersedih. Ia juga harus segera disingkirkan dari tengah kota manis ini. Ada 2 bayangan yang ikut menjemput jasad Moscato. Sedangkan beberapa bawahan Big Mom lainnya seperti memperingatkan sesuatu pada bayangan tersebut. Anak yang menangisi Moscato tadi juga mempertanyakan nasib Jinbei pada seseorang bernama Montodor. Namun katanya, jika Big Mom sudah marah, bahkan anaknya sendiri pun tak akan selamat. Saat hampir sampai kastil Big Mom, Jinbei kembali teringat dengan teman-teman bajak laut mataharinya. Beberapa jam sebelum menemui Big Mom, Jinbei banyak bercerita tentang Luffy yang akan mengubah dunia pada bajak laut matahari. Walaupun Luffy masih muda, tapi menurut Jinbei tak seorang pun dari Yonko saat ini yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Jinbei juga percaya, jika Luffy lah yang akan menjadi Raja Bajak Laut itu dan mengubah dunia ini. Bahkan Jinbei ingin berlayar bersama Luffy dan mengabdikan hidup untuknya. Dari perjalanan itu, pasti akan membuat manusia ikat merasakan kebebasan nantinya. Aladdin yang merupakan wakil Kapten Bajak Laut Matahari merasa jika selama 2 tahun terakhir Jinbei banyak menceritakan Luffy. Jika Jinbei sangat menyukai Luffy, Aladdin menyarankan agar Jinbei bergabung saja dengannya. Jinbei yang tak sadar akan hal itu merasa malu pada temannya yang lain. Tapi semua teman-temannya setuju jika Jinbei memang akan pergi bersama Luffy. Lagi pula, mereka percaya bahwa apa yang diputuskan Jinbei selalu menguntungkan ras mereka. Jinbei yang merupakan anggota pasukan Neptune malah memilih menjadi bajak laut demi bisa bersama para mantan budak seperti mereka yang kabur dari Merijoa. Bahkan Jinbei menjadi sejibukai demi menaikkan derajat manusia ikan, hingga beraliansi dengan Big Mom untuk melindungi kerajaan Ryubu di bawah nama Big Mom. Dari situ, semua keputusan Jinbei selalu membawa hal baik pada teman-teman sekitarnya. Menurut Aladdin, itu semua sudah cukup bagi semua teman-temannya, karena mereka pasti bisa menjaga diri setelah semua yang Jinbei korbankan. Kini, mereka ingin Jinbei menjadi diri sendiri. Di sanalah Jinbei sangat berterima kasih atas pengertian teman-temannya.
Namun dibalik itu, Big Mom mungkin tak akan membiarkan Jinbei pergi begitu saja. Jika Big Mom marah pada anggota bajak laut matahari, mungkin mereka bisa langsung kabur. Tapi bagaimana dengan Aladdin karena ia menikah dengan anak Big Mom yaitu Putri Pralin? Dengan begitu, Aladdin akan menjadi keluarga Big Mom. Mendengar pembicaraan itu, putri ke-29 keluarga Charlotte langsung datang menyinggung. Pralin khawatir jika Aladdin akan meninggalkannya jika Big Mom marah. Padahal jika harus memilih antara Aladdin dan Big Mom, Pralin akan setia menemani Aladdin pergi. Mana? Pura Jinbei akhirnya bertanya pada Pralin sebagai anak Big Mom, bagaimana jika dirinya keluar dari bajak laut Big Mom? Menurut Pralin sejauh ini, siapa saja yang keluar dari bajak laut Big Mom, semuanya akan mati. Kembali pada masa sekarang, Big Mom kembali memastikan jika Jinbei ingin keluar dari bajak lautnya. Big Mom tak menanyakan alasan mengapa Jinbei keluar, karena Jinbei adalah seorang bajak laut yang tentunya ingin hidup bebas. Tapi dengan Jinbei mengingkari janji kesetiaan pada Big Mom, maka ia akan mempermalukan harga dirinya. Kepergian Jinbei akan membuat Big Mom kehilangan aset kekuatan yang berharga. Karena dari itu, Jinbei juga harus kehilangan sesuatu yang setimpal agar membayar harga itu. Big Mom mengambil sebuah rolet yang memutuskan apa yang akan hilang dari Jinbei. Sementara itu, Luffy dan lainnya masih berada di lautan wilayah kekuasaan Big Mom. Di sana mereka terjebak karena lautannya malah mengeras. Sementara Chopper mencoba menarik Sanigo yang kagak bisa jalan. Di sekitar mereka juga banyak semut raksasa yang tumbang. Selama matahari belum terbit, air di sekitar sana tak akan mencair. Hal itu karena suasana malam yang dingin membuat lautan itu beku. Sebelum mereka berhasil keluar dari lautan sirup manis itu, mereka akan terus berusaha membakarnya agar meleleh. Apalagi semut di sana hanya tumbang sementara dan akan gawat jika semut itu kembali bangkit. Di tengah obrolan mereka, Pedro mengatakan jika kapalnya pernah dimakan oleh semut-semut itu di masa lalu. Dulunya, Pedro merupakan bajak laut bersama Pekoms. Saat itu Pedro hanya ingin berpetualang, tapi ia malah menjadi buronan. Jadi Pedro hanya menemani Pekoms setengah perjalanan saja. Pedro menceritakan semua itu karena percaya pada Luffy dan lainnya. Tujuan Pedro berlayar saat itu untuk mencari Poneglyph dan membantu Nekomamushi. Tapi saat menginjakan kaki di wilayah Big Mom, hal itu menjadi hari terakhir Pedro berlayar. Karena Pedro telah dikalahkan di sana. Walau memiliki kenangan pahit di sana demi menyelamatkan Sanji sebagai kru Luffy, Pedro tak keberatan menemani Luffy dan lainnya. Apalagi saat tahu jika kedua rajanya telah menunjukkan Road Poneglyph yang ada di Zou pada Luffy dan lainnya. Pedro sangat terkejut karena selain Luffy sebagai penyelamat suku Ming, terakhir kali raja memperlihatkan Road Poneglyph selain pada keluarga Kozuki adalah 26 tahun yang lalu, yaitu pada Goldie Roger. Setelah itu, Roger berhasil sampai di Loftel dan menjadi raja bajak laut. Karena itu, kedua raja Ming teringat kembali pada Roger. Mereka ingin Luffy dan lainnya menjadi seseorang yang dapat menggunakan Road Poneglyph itu. Menurut Pedro, setelah mengalahkan Kaido, mungkin Luffy membutuhkan Road Poneglyph yang ada pada Big Mom. Jadi sekarang mungkin kesempatan mereka, selain menyelamatkan Sanji, sebaiknya mereka mencuri Road Poneglyph yang dimiliki Big Mom. Walau Robin meminta Luffy untuk membawa Road Poneglyph, tapi Luffy ingin menyelamatkan Sanji terlebih dahulu. Dan saat itu, Pedro memutuskan untuk mencuri Road Poneglyph-nya, sedangkan Luffy dan lainnya pergi menyelamatkan Sanji saja. Pedro meminta Luffy mengulur waktu untuknya, karena Pedro akan mendapatkan Road Poneglyph itu. Dengan begitu, Luffy pun setuju dengan rencana Pedro. Di tengah obrolan mereka itu, semut raksasa yang pingsan kembali bangkit dan menyerang. Sebanyak apapun Luffy dan lainnya menyerang, tapi semut itu terlalu banyak hingga mengerebuti Sanigo. Singkatnya, pagi telah tiba dan mereka sudah dekat dengan Pulau Whole Cake. Di Pulau Whole Cake itu ada kastil kue yang menjulang tinggi dan itulah tempat tinggal Big Mom. Saat hampir sampai di Tanjung yang dikatakan puding, Luffy melihat sosok Sanji yang seolah menunggu mereka. Setelah berlabuh di tepi Tanjung, Sanji yang dilihat Luffy mendadak menghilang.
Sementara itu Pedro akhirnya pergi bersama Brooke untuk mencuri poneglyph menggunakan kapal selam. Hal itu karena Brooke ahli menyusup dan mungkin saja dapat banyak membantu Pedro. Sedangkan Luffy dan lainnya akan menunggu kembalinya Pedro dan Brooke setelah bertemu Sanji dan Puding. Pedro juga mengingatkan Luffy tentang pesan Pekoms agar Luffy lebih berhati-hati. Singkatnya, Pedro dan Brooke langsung berangkat menyusuri sungai yang langsung menuju kastil Big Mom. Sementara Luffy dan lainnya turun dan mulai mencari Sanji. Nami meragukan apakah Luffy benar-benar melihat Sanji sebelumnya. Karena saat mereka berbalik untuk melihatnya lagi, si Sanji ataupun Puding sudah tak ada di sana lagi seakan menghilang. Setelah pendaratan itu, Chopper jadi sangat senang karena semua yang ada di sana manis, bahkan tanah di sana pun juga manis. Nami kembali memastikan jika mereka mendarat di pantai barat seperti yang ditunjukkan Puding sebelumnya. Dan di saat itu juga Luffy, Chopper, dan Carrot kembali melihat Sanji dari arah hutan. Jadi mereka mengejar Sanji masuk ke dalam hutan dan mau tak mau Nami harus mengikuti mereka. Namun saat sampai di dalam hutan, mereka tak melihat Sanji lagi. Malahan Luffy, Chopper, dan Carrot ngiler sama hutan yang terlihat enak. Sementara Nami bingung karena jika memang itu Sanji, mengapa ia lari dari teman-temannya? Untuk itu, Luffy memutuskan untuk berpencar untuk mencari Sanji. Tapi tujuan berpencarnya malah karena mereka tergiur beberapa kue dan permen di hutan tersebut. Untungnya ada Nami yang tegas meminta mereka untuk tetap bersama. Dan benar saja, bukannya mencari Sanji, malahan mereka asik mencari kuliner di hutan itu. Nami merasa aneh karena di wilayah musuh seperti itu mereka banyak disuguhi sesuatu yang enak. Untuk itu, jika mereka tak kunjung menemukan Sanji, maka mereka harus kembali ke Sanigo. Tanpa menghiraukan Nami, 3 bocah kosong itu malah asik minum sungai melon sementara Nami menunggu di jembatan donat Pingkan Mambo. Tapi tiba-tiba, sebuah moncong buaya raksasa memangsa jembatan donat tersebut. Untungnya, mereka berhasil selamat dan terkejut saat melihat buaya itu hanya numpang lewat saja. Nami juga yakin bahwa hutan itu sangat aneh karena ada buaya yang bisa ngomong bahkan memakai baju. Puding ke Sanjiko, Nami kembali membujuk Luffy agar sabar menunggu Puding di tepi pantai saja. Karena makin kesini, hutan terasa mencekam. Baru saja Nami mengatakan hal itu, mereka terkejut karena ada cloningan dari Luffy. Semua bagian dari Luffy sama persis dengan cloningannya itu. Bahkan saat Luffy beradu fisik, semua gerakannya pun sama. Tapi Chopper menyadari kalau itu layaknya cermin karena semua aksesoris Luffy cloningan itu terbalik dari Luffy asli. Masih kebingungan dengan Luffy, tiba-tiba Carrot melihat Sanji di atas pohon. Namun sama seperti sebelumnya, Sanji malah kabur melihat temannya. Sementara Luffy yang sibuk dengan cloningannya meminta yang lain untuk menyusul Sanji saja, dan Luffy sendiri akan menghajar cloning dirinya itu terlebih dahulu. Tapi anehnya, semua gerakan Luffy sama persis seperti melawan dirinya sendiri. Makanya Luffy jadi kewalahan sendiri. Sedangkan Sanji masih berlari, walau sudah tahu yang datang adalah teman-temannya. Setelah berlari jauh, Nami, Chopper, dan Carrot dikagetkan dengan kepala raksasa yang tertanam.
Chopper mencoba menanyakan siapa yang telah mengubur tubuh dari raksasa itu. Tapi kepala raksasa itu malah kebingungan mendengar Chopper. Yang ternyata kepala raksasa itu memang sengaja terkubur atas kemauannya sendiri. Akibatnya, Chopper emosi sendiri mendengar hal bodoh itu. Walaupun kepala itu mengatakan beberapa kalimat, tapi Nami langsung membawa Chopper pergi karena bisa-bisa mereka gila jika meladeni orang tersebut. Bahkan kepala itu menawari Nami dan lainnya bantuan untuk menemukan seseorang jika memberikan jus apel padanya. Tapi Nami enggan menghiraukan hal tersebut karena mulai sadar ada yang aneh dengan hutan itu. Yameo! Belum jauh dari si kepala, mereka sudah diserang oleh kelinci pembunuh. Nami melarang Carrot untuk melawannya dan memilih untuk kabur saja. Dengan semua keanehan tersebut, Nami ingin mereka kembali pada Luffy. Apalagi setelah melihat Sanji yang malah kabur saat melihat teman-temannya. Hal itu membuat Nami semakin ragu apakah itu Sanji atau bukan. Setelah sekian lama tak bertemu, mana mungkin Sanji tak menyambut temannya. Bahkan jika itu Sanji asli, maka ia tak akan membiarkan temannya kesulitan. Tapi saat mereka benar-benar memutuskan kembali pada Luffy, logpos Nami dan jam di sekitar sana mendadak aneh. Tanpa diketahui Nami dan lainnya, seisi hutan itu hidup dan berniat menutup jalan keluar menuju kapal mereka. Sedangkan Nami, Chopper, dan Carrot kembali dikejar oleh si kelinci pembunuh itu. Walau kelinci itu kuat, tapi kelinci itu sepertinya tak berasal dari suku Ming. Para pepohonan di hutan itu juga terus berirama. Bahwasannya, kelompok Mugiwara sekarang sedang dipermainkan oleh seseorang bernama Brule. Sedangkan Carrot mencoba melawan si kelinci pembunuh bernama Rendop yang berasal dari bajak laut Big Mom. Di sisi lain, Sanji berjalan di suatu lorong dan memandangi sebuah goresan yang mengingatkan Sanji pada masa lalunya. Tak lama datanglah adiknya yaitu Yonji dan kembali menghina Sanji. Yonji tak menyangka jika Sanji yang dulunya lemah kini masih hidup bahkan bergabung pada kelompok bajak laut. Namun Sanji hanya ingin Yonji pergi dari hadapannya saja. Selama ini Sanji telah memutus hubungan dengan keluarganya, jadi tak ada lagi yang harus dibicarakan. Karena menolak pernikahan dengan keluarga Charlotte, Sanji dihina dan dianggap tak berguna. Mendengar hinaan itu, Sanji hanya ingin Yonji enyah saja dari hadapannya. Tapi Yonji memaksa Sanji untuk menggunakan kekuatannya, hingga akhirnya mereka terlibat pertarungan. Kembali pada Rendop yang melemparkan senjatanya ke arah Nami dan lainnya. Untungnya Nami dan lainnya berhasil menghindar. Malahan senjata Rendop tertancap pada kepala raksasa itu. Setelah melihat si kepala, Nami menjadikannya sebuah petunjuk arah untuk kembali pada Luffy, di mana Luffy masih asik bertarung dengan dirinya sendiri. Dan saat Nami tiba, ia langsung mengajak Luffy kembali ke pantai. Luffy yang kebingungan langsung menurut saja. Dua Luffy yang seperti cermin itu langsung saling berlawanan arah dan saling menjauh. Saat melewati jembatan donat, Luffy sempat mengatakan jika itu bukanlah Luffy asli. Tapi Nami tak mendengar hal itu dan lanjut menuju Sanigo. Nami menjelaskan jika yang mereka lihat tadi sepertinya bukanlah Sanji. Makanya lebih baik mereka kembali saja ke kapal daripada semakin kebingungan di dalam hutan aneh ini. Setelah mereka merasa telah dekat dengan pantai, entah mengapa mereka malah kembali melihat si kepala. Si kepala juga mengatakan jika Nami dan lainnya telah kembali ke tempat si kepala tadi, karena pada dasarnya ia selalu di sana. Tak percaya hal itu, Nami dan lainnya kembali mengulangi rute yang sama untuk keluar dari hutan ini. Tapi ujung-ujungnya tetap sama, yaitu di depan si kepala lagi. Dan saat Nami berbalik, semua pohon serta seisi hutan perlahan sedang bergerak. Di sanalah akhirnya mereka semua sadar jika memang tak ada jalan keluar. Tanya itu, Luffy juga berubah menjadi seseorang yang mengatakan jika mereka berada di hutan penggoda. Orang yang menjadi cloning Luffy adalah putri ke-8 keluarga Charlotte, yaitu Brule.
Ia mengatakan jika tak ada jalan keluar dari hutan penggoda ini, hingga Nami dan lainnya mati sekalipun. Karena wajah Brule yang renyah, membuat dirinya ingin mencabik wajah Nami dan Carrot saat melihatnya. Kastil Big Mom, yaitu Whole Cake Chetau, terdapat danau di belakangnya disebut Apriko. Hanya bajak laut anak buah Big Mom dan pihak yang akan menjadi bawahannya saja yang diizinkan untuk memasuki pelabuhan itu. Di sanalah kerajaan Germa berada sekarang. Germa adalah nama dari satu-satunya kerajaan di atas air yang tak memiliki wilayah kekuasaan tetap. Puluhan kapal mereka biasanya berlayar sendiri-sendiri, tapi ada kalanya juga kapal mereka datang bersamaan seperti sebuah kerajaan. Kerajaan itu dikuasai oleh keluarga yang pernah menaklukkan North Blue dengan kekuatan keluarga Vinsmoke. Sekarang ini mereka adalah pasukan yang masih ditakuti oleh dunia, Germa Double Six. Sebagian penduduknya adalah laki-laki dan seorang prajurit. Bagi mereka tak ada hari tanpa latihan. Di sanalah Sanji tinggal sebagai anak keluarga Vinsmoke. Di kamar Sanji berada, Reiju mencoba berbicara dengan Sanji. Namun, Sanji tetap dingin pada kakaknya yang 13 tahun tak bertemu itu. Apalagi Sanji telah memutus hubungannya dengan keluarga Vinsmoke. Sanji juga mengira semua orang telah gila karena terlalu sering memandangi suatu lukisan di ruangan itu. Lukisan yang merupakan kejadian besar di mana 4 Raja North Blue ditaklukkan. Lukisan itu merupakan mimpi ayah mereka yang menginginkan wilayah North Blue menjadi kekuasaan Germa lagi. Reiju juga menawari Sanji untuk kembali bergabung dengan keluarga kerajaan daripada bergabung dengan bajak laut kecilnya. Dengan darah bangsawannya, Sanji memiliki 10 pelayan super cantik dan tobrut. Kalau kerajaan mereka tetap bisa mengirimkan pasukan-pasukan ke negeri-negeri yang sedang berperang, maka mereka tak akan kehabisan uang. Dengan begitu, Sanji tak perlu bertarung karena keluarga Vinsmoke mendapat kekayaan karena kehebatan persenjataannya. Namun Sanji tetap tak goyah dengan menolak pernikahannya dengan Puding. Walaupun Reiju telah mengatakan jika Puding adalah gadis yang baik. Tak lama kemudian ayah mereka yaitu Vinsmoke Judge datang menemui Sanji. Dengan memanggil Sanji sebagai putranya, Judge seolah menyalahkan Sanji karena telah membuatnya susah sejak dulu. Namun Sanji tak akan mau jika harus memanggil ayah padanya karena sudah jelas bukan Judge lah orangnya. Ternyata kedatangan Judge hanya ingin mempertanyakan apa yang dilakukan Sanji terhadap Yonji yang kuat. Tapi Sanji menyela Judge karena dirinya lebih kuat dari Yonji. Karena itu Judge menantang Sanji untuk baku hantam di luar. Sementara di hutan penggoda, Luffy sendirian berlarian mencari Nami dan lainnya. Luffy masih bingung dengan siapa yang menyamar jadi dirinya tadi. Pepohonan serta seisi hutan pun sudah mulai menampakkan wajah mereka. Bahkan mereka ingin menyerang Luffy bersamaan dari belakang karena merasa Luffy cukup kuat. Coba. Kembali pada kerajaan Germa. Para prajurit berkumpul untuk melihat Judge dan Sanji bertarung. Di kalangan prajurit, Sanji juga sudah dikenal karena mengalahkan Yonji. Di bentengnya, Yonji sedang melakukan perbaikan pada tubuhnya. Lebih tepatnya di wajahnya yang meleot karena ulah Sanji. Sedangkan Sanji dan Judge telah memulai pertarungan mereka. Pertarungan antara anak dan ayah itu terlihat serius. Saat Judge menyerang, Sanji hanya banyak menghindar dengan kecepatannya. Walau Sanji beberapa kali menyerang, tapi jelas Judge sangat tangguh. Dalam pertarungan itu, Sanji mengatakan jika pesta berakhir, nanti ia akan kembali pada teman-temannya. Jadi Sanji hanya akan berpura-pura menikahi Puding saja. Harusnya jika hanya menjalin kerjasama, pura-pura nikah gak akan jadi masalah. Tapi Judge menentang pendapat Sanji, karena jika Sanji melakukan hal itu bisa membuat Big Mom salah menilai keluarga Vinsmoke dan dianggap berkhianat. Tapi Sanji tak peduli, lagi pula alasan Sanji datang ke sana hanya untuk melindungi teman-temannya agar tak terlibat.
Dan lagi-lagi Judge menyinggung kalau Sanji tak memiliki rasa kekeluargaan. Padahal Sanji bodoh amat karena ia juga tak menganggap dirinya adalah bagian keluarga Vinsmoke. Sanji teringat saat dirinya kecil yang senang menggunakan dapur untuk memasak. Sementara 3 saudaranya terus mencari-cari Sanji dengan aura pembulian. Benar saja, mereka membawa pergi kue buatan Sanji dan mengejeknya jika itu makanan tikus. Tak hanya itu, Sanji juga dianiaya oleh mereka karena dianggap produk gagal. Bahkan saat Sanji meminta tolong pada ayahnya, Sanji malahan diabaikan. Alasannya karena Sanji tak bisa menjadi prajurit yang menjanjikan di masa depan. Jadi Judge merasa tak memiliki kewajiban menolong dan membesarkan Sanji. Sanji bagaikan aib bagi keluarga Vinsmoke. Oleh karena itu, saudara maupun ayahnya pun mengucilkan Sanji. Masa lalu kelam tentang keluarga Vinsmoke membuat Sanji kini penuh dengan amarah dan dendam. Setelah disia-siakan dari kecil, sekarang ayahnya malah datang dan menganggap Sanji anaknya kembali. Akibat amarah tersebut membuat Sanji lengah dan sedikit cedera saat menahan serangan Judge. Sanji. Judge melempar sebuah pedang pada Sanji. Tentu saja Sanji menolaknya mentah-mentah, karena Sanji tak ingin mengotori tangannya untuk bertarung. Tangannya hanya digunakan untuk memasak.